Hai, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul The Call Up. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah video game online FPS tembak-tembakan, di mana di leaderboard atau papan ranking semua player dari game itu, dipilih 8 player acak yang akan dapat kesempatan untuk mencoba game FPS terbaru dalam bentuk virtual reality, yang bernama The Call Up. Game tersebut akan dites di sebuah bangunan tinggi, yang udah ditinggali dan kosong, sehingga sangat pas untuk dijadikan tempat lingkungan game tembak-tembakan. Gak cuma dapat kesempatan bermain aja, player yang dapat skor paling tinggi bakal dapat uang $100.000, atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Jadi ke-8 player akan bersaing satu sama lain untuk membunuh sebanyak mungkin musuh yang ada. Mulailah pihak perusahaan game memilih ke-8 player itu, dan salah satu cowok bernama Carl dipilih menjadi salah satu playernya. Carl pun bergegas pergi ke bangunan itu, menuju ke lantai 25, dan di sana ternyata para player udah pada sampai duluan. Setelah mereka disuruh sign in, mereka disuruh menyimpan semua barang berharga dan perangkat elektronik ke sebuah loker mereka masing-masing. Di sana udah disiapin baju khusus game yang harus mereka pakai, sekalian di kesempatan ini mereka mengenal satu sama lain. Tapi tanpa memberitahu nama asli mereka, karena alasan privasi. Setelah semuanya udah pada ganti baju, ada suara yang menyuruh mereka untuk menuju ke ruangan selanjutnya. Oke, mari kenalan dulu sama ke-7 player lainnya, ada Shelly, Edward, Andre, Marco, Zahid, Adam, sama Taylor. Di sana si suara menyuruh mereka untuk melangkah ke scanner, untuk memasukkan nickname mereka masing-masing, dan setelah itu mereka mengambil armor yang udah disiapin sama pihak game. Armor ini dirancang untuk memberikan feedback indera peraba paling canggih, jadi player bakal merasakan sensasi yang mantap seperti dalam perang sungguhan. Sementara untuk helmet, mereka juga disuruh pakai untuk memastikan keselamatan para player. Setelah semua player udah pakai perlengkapannya, ada satu player si Zahid yang mau mundur dari game, karena melihat armor yang bernickname teroris. Dia bilang kalau seharusnya nickname-nya ironik, bukan teroris, dan karena dia merasa tersinggung sama nickname itu, dia pun pergi dari gamenya. Tapi anehnya pintunya gak bisa dibuka, yang ternyata mereka terkunci dan harus bermain gamenya, jadi mau gak mau dia mesti lanjut. Setelah mereka menurunkan visor helmnya, mulailah lingkungan tempatnya berubah menjadi dunia game. Pakaian mereka pun berubah otomatis menjadi pakaian militer di dunia game, yang membuat mereka menjadi terkagum-kagum. Sementara di dunia asli pakaian mereka tetap sama. Pas Carl melihat ada botol bir dan mau mengambilnya, ternyata botolnya cuma jadi pajangan aja, yang gak bisa diapa-apain. Terlihat situasi di luar yang udah terjadi peperangan, yang membuat si gemuk Adam yang seorang maniak game yang lebih maniak daripada yang lain, bilang kalau game ini seperti surganya para gamer. Gak lama setelah itu datang komandan yang memanggil mereka, untuk briefing dalam tahap pelatihan gamenya. Si gemuk pun ketawa melihat si komandan yang kayak manusia beneran, tapi dia langsung disuruh perhatiin bener-bener apa yang si komandan mau bilang. Merasa penasaran akan tubuh si komandan, Shelly pun mau coba sentuh, dan ternyata dia adalah bagian dari dunia game ini. Ini menandakan kalau dia adalah NPC di game ini, tapi kalau di dunia nyata, dia gak terlihat di mata mereka, namun masih bisa mendengar suara dari dia. Kemudian mereka pergi ke ruangan selanjutnya, di mana di sana mereka mulai mengambil senjata handgun, dan disuruh berlatih nembak dulu. Mereka merasakan semuanya kayak beneran, dari recoilnya, tembakannya, sampai botol yang pecah. Setelah itu si komandan memperlihatkan kalau misalkan mereka terkena tembakan, armor yang mereka pakai sekarang ini akan hilang. Terus kalau mereka terkena tembakan lagi, mereka akan terluka, jadi harus memakai penyembuh dalam bentuk suntikan mantap ini untuk menyembuhkan luka itu. Sebelum memulai misinya, si komandan bilang kalau bangunan ini udah dikuasain sama teroris, dan memberi misi ke mereka untuk membunuh semua teroris yang ada di setiap lantai, sampai menuju ke lantai dasar. Mulailah mereka pergi secara pelan-pelan ke lorong selanjutnya, yang dipimpin sama Andre, seorang mantan tentara artileri. Setelah beberapa saat menelusuri lorong, datang musuh pertama dengan senjata AK-47, yang langsung ditembak sama Andre. Mereka kemudian coba sentuh tubuh musuh itu, yang ternyata juga NPC. Terlihat papan ranking dengan Andre yang jadi top player sementara,
dan ada sebuah perintah otomatis dari game untuk mengaktifkan ancaman tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini akan ada terus sampai mereka berhasil menyelesaikan level di lantai ini, jadi mereka harus basmi semua musuh yang ada dulu. Di lantai ini juga, mereka menemukan kotak berisi senjata senapan serbu M4 yang mantap itu, tapi gak semuanya bisa dapat senjatanya karena cuma ada beberapa. Mereka kemudian lanjut memasuki ruangan, dan gak lama setelah itu membunuh satu musuh di sana, yang ternyata menghasilkan hasil luka yang membuat mereka menjadi terkagum-kagum. Biasa ini disebut gore. Para gamer yang suka game FPS pasti tahu maksud gue. Mereka pun mulai berpisah untuk mengumpulkan poin, dan pas si gemuk belum berhasil membunuh satu musuh, dia mau minta gamenya di-pause dulu. "Duh, gak bisa bro." Si musuh akan menembak, tapi di saat itu datang Andre yang menyelamatkannya, dan dia pun terkena tembakan yang membuat armornya hilang. Situasi pun menjadi lebih bahaya, yang membuat Taylor menjadi ketakutan, karena dia mengaku kalau dia cuma gantiin temennya aja yang gak bisa hadir untuk mencoba gamenya. Di saat itu datang seorang musuh yang deketin dia dan kawan-kawan, oleh karena itu Carl pun menembaknya, dan berhasil headshot si musuh. Tapi dia gak tahu kalau ada satu musuh yang bersembunyi, jadi dia pun kena tembak, dan langsung mau minta nyerah. Namun karena si musuh adalah NPC, dia gak tahu apa yang Carl omongin. Oleh karena itu Carl pun ditembak lagi, yang membuat kondisinya dalam keadaan kritis. Pas mereka berdua melepas visor helmnya, terlihat luka Carl yang gak ada, tapi dia merasa ada sesuatu yang gak beres yang dia alami. Gak lama setelah itu datang Andre, yang membawa suntikan penyembuhnya, dan langsung menyuntiknya ke Carl. Ini membuat luka Carl beserta darahnya langsung hilang total, sehingga nyawa Carl pun terselamatkan. Dari sini Carl menduga, kalau virtual reality ini sebenarnya bukan game. "Yey bro, bukan game, tapi dead game." Mereka semua pun pada berkumpul untuk membahas kejadian ini, dan Carl bilang kalau tadi itu dia benar-benar mengalami serangan kejut, yang berasal dari armor yang mereka pakai. Karena ini, apa yang mereka harapkan di game ini ternyata di luar dari ekspektasi, yang bisa mengancam nyawa seseorang. Alhasil Zahid mulai menduga-duga yang macam-macam, dengan menuduh Andre sebagai orang dalam dari perusahaan game ini, beralasan kalau ini adalah semacam tempat tes untuk industri militernya. Akhirnya Andre pun jadi gak seneng, sebelum meninggalkan mereka semua dengan menuju ke toilet. Karena mereka kelamaan berada di level ini, para musuh pun pada bangkit hidup lagi. Sementara Carl pergi menuju ke lift untuk mencoba kabur. Tapi ternyata gak bisa juga, karena gamenya lagi berlangsung. Di saat itu Andre mendengar suara reload senapan, yang ternyata ada musuh di belakangnya pas dia menutup visor helmnya, dan dia pun kena tembak. Ini didengar sama teman-teman lainnya, namun gak lama setelah itu, yang membuat semuanya pada panik. Terjadilah kekacauan di level ini, sementara Andre masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari pendarahan. Karena ini, si gemuk pun melempar granat yang dia punya ke arah musuh, dan hasilnya dia menjadi top player sementara. Tapi di saat itu mereka ada mendengar suara minta tolong Andre dari kejauhan, sementara darah Andre terus berkurang gara-gara pendarahan. Tiba-tiba ada indikator yang muncul dengan suara aneh dari helmnya, yang membuat dia menjadi kejang-kejang, dan dia pun tewas. Gak lama setelah itu datang teman-teman, namun mereka udah terlambat untuk menyelamatkan Andre, dan menyadari kalau ternyata game ini bisa membuat orang tewas di kehidupan nyata. Pas mereka ada melihat darah yang berasal dari helm Andre, mereka pun menduga kalau gara-gara itulah penyebab dia meninggal. Ini membuat Zahid menjadi panik, dan mau helmnya terlepas dari kepalanya. Oleh karena itu dia meminta tolong seseorang untuk menghancurkan helmnya dengan tabung damkar. Tapi pas terus dihantam-hantam helmnya sama Carl, datang si komandan yang bilang kalau gak boleh mundur dari pasukan. Hasilnya Zahid pun digebukin sama si komandan, dan memperingatkan kalau ada orang yang mau coba-coba menghancurkan helm ataupun armornya dengan bantuan teman lagi, dia bakal gak segan-segan untuk menghabisi orang itu. Setelah itu lantai demi lantai Carl dan kawan-kawan lewati satu persatu, sampai suatu ketika di suatu level, terlihat armor mereka udah pada gak ada karena udah kena tembak sebelumnya. Di level ini mereka terpaksa harus memakai pisau, karena ada kebocoran gas, jadi senjata-senjata tembak mereka bisa bikin lantai ini meledak. Dari level itu dan selanjutnya, Carl dan kawan-kawan makin terbiasa sama game ini. Namun naasnya suntikan penyembuh mereka sekarang tinggal dikit.
Di suatu level, Zahid jadi rindu akan kehidupan di luar, dan menyadari kalau orang-orang lainnya gak mengetahui akan kejadian di bangunan ini. Oleh karena itu Carl menyarankan untuk paksa membuat mereka mengetahuinya, dengan mencoba memecahkan kaca jendela, dan ternyata berhasil diretakkan sama Zahid. Tapi di saat itu mereka ketahuan sama si komandan, dan karena Zahid yang meretakkan kacanya, dia pun kena hajar sama si komandan. Pas dia jatuh gara-gara ditendang sama si komandan, kakinya pun naasnya menjadi patah. Si komandan memberikan kesempatan sekali lagi kalau ada yang macam-macam mau kabur ataupun merusak helmet. Dia bakal benar-benar habisin orang itu. Karena kaki patahnya Zahid dialami sama dia sendiri bukan dari game, luka patah kakinya terlihat di dunia nyata. Tapi kalau di game, itu gak terlihat. Alhasil dia gak bisa melanjutkan game, sehingga dia menyuruh teman-teman untuk menyembunyikan dia aja, sementara yang lainnya lanjut. Setibanya di lantai 11, mereka menemukan ada shotgun mantap di dalam kotak. Namun langsung direbut sama Marco, dan mengasih senapan serbunya ke Shelly. Tiba-tiba ada tembakan yang menembak ke arah Marco, jadi mereka pun cepat-cepat menghabisi para musuh. Tapi ini mengharuskan Shelly memakai satu suntikan penyembuhnya, sehingga suntikan penyembuh mereka sekarang tinggal satu. Di level selanjutnya, mereka melihat ada sebuah poster tentang keluarga, di mana mereka mulai membicarakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Dimulai dengan Carl yang sendirian yang udah gak punya orang tua lagi. Begitu juga Shelly, si gemuk yang neneknya lagi sakit, Marco yang udah bercerai, Edward yang menjadi anak yatim, dan Taylor yang seharusnya gak berada di sini. Dari situ mereka menyadari kalau mereka semua adalah orang kesepian yang jauh dari keluarga, yang udah dipilih sama perusahaan game, berpikir kalau gak akan ada yang merindukan mereka. Setelah mereka pergi lanjut bermain game, Zahid yang masih berada di lantai sebelumnya terlihat udah merasa lemas, tapi rasa lemas itu pada akhirnya hilang pas ada seseorang yang menembaknya. Carl dan kawan-kawan sampai di lantai 9, dengan terlihat ada seseorang yang lagi disiksa sama si komandan. Dia memberitahu kalau ada bom yang udah dipasang di pondasi bangunan, jadi kalau meledak, bangunannya akan runtuh yang akan mengubur mereka hidup-hidup. Oleh karena itu mereka harus mengetahui kode untuk menonaktifkan bom itu dari si pria sebelahnya, dengan cara menyiksanya. Setelah beberapa saat menyiksa si pria, akhirnya dia mau menyebut passwordnya, dan si gemuk pun memasukkan kodenya. Tapi tiba-tiba itu membuat lantainya jadi mati lampu, yang ternyata mereka dibohongin yang membuat bomnya menjadi aktif dengan waktu 30 menit. Ini membuat si pria menjadi ketawa, dan dia pun langsung di-headshot sama Taylor. Bergegaslah mereka menuju ke lift yang cuma bisa turun doang dengan bantuan si komandan, tapi naasnya liftnya menjadi macet di lantai 5, jadi mereka mesti buka paksa pintu liftnya untuk keluar. Setelah semuanya keluar dan tinggal si gemuk, Marco mau duluan keluar sebelum dia. Namun naasnya pintunya tertutup, tapi untungnya liftnya malah lanjut turun, dan si Marco pun ketawa. Setibanya di lantai 3, mereka berdua menembaki para musuh, sampai peluru shotgunnya Marco udah habis. Di sebuah lorong, dia memaksa si gemuk untuk maju duluan, dan dia berhasil membunuh musuh di depannya. Tapi tetap, dia disuruh maju terus sama Marco, bertujuan untuk menggunakannya sebagai tameng. Di lorong lainnya, ada satu musuh yang dilihat sama mereka. Oleh karena itu Marco mendorong si gemuk, sementara dia sendiri kabur ke arah lain. Si gemuk mau tembak, tapi ternyata peluru pistolnya udah habis, jadi dia pun kena tembak sama si musuh, dan dia pun tewas. Di saat itu ada suara tembakan dari Carl dan kawan-kawan yang didengar sama Marco yang lagi bersembunyi, dan level pun selesai. Tapi dia baru lanjut pergi setelah semuanya menjauh duluan dari dia. Setelah itu, Carl dan kawan-kawan lagi menghadapi pasukan musuh lainnya, dan mau mencari suntikan penyembuh lagi. Jadi Taylor pun mengajukan diri untuk mencarinya sendiri, sampai akhirnya menemukan ada satu suntikan penyembuh di sebuah ruangan. Tapi tepat di saat itu datang Marco yang mau merebut suntikannya, yang membuat Taylor teriak, dan dia pun tewas ditembak sama Marco. Dia beralasan menembaknya karena teringat sama mantan istrinya yang dia benci, mengakibatkan dia jadi gak bisa bertemu sama anaknya lagi. Gak lama setelah itu datang Carl yang samperin Taylor untuk meminta peluru, dan dia bertemu dengan Marco yang berpura-pura. Dia kemudian akting seperti ada mendengar suara musuh, sementara Carl menjadi curiga sama ruangan di belakangnya. Jadi dia ke sana, dan mengetahui kalau Taylor udah dibunuh sama Marco dengan menulis nickname-nya dengan darah. Ini berkat darah dari Taylor di dunia game, karena dia ditembak di perut seperti para musuh kalau berhasil menembak player.
Setelah mengetahui kalau pelakunya memang beneran Marco, Carl pun mulai menyerangnya, tapi dia bisa dibalas balik sama Marco. Kemudian Carl mengambil tabung damkar di dekatnya, dan menghantamkannya ke helm dia, yang membuat Carl jadi ketawa. Marco gak menyadari kalau itu sebenarnya cuma jebakan dari Carl aja, karena tindakan itu dianggap ilegal sama si komandan. Jadi datanglah dia yang menghajar Marco, menganggap kalau dia mau coba-coba rusakin helmnya lagi dengan bantuan teman. Alhasil dia dicekek, dan dia pun habis. Setelah teman-teman yang lain menemui Carl, bergegaslah mereka ke level terakhir, di mana akhirnya di sana ada roket launcher, granat, dan juga amunisi. Mantap! Tempat level terakhirnya adalah basement, di mana mereka melihat bom itu, beserta para musuh yang banyak yang harus mereka bunuh. Setelah membunuh semuanya, mereka mengira kalau mereka udah aman, tapi ternyata masih ada musuh dari mobil dengan senjata Gatling gun, dan berhasil menembak Carl. Tepat di saat Carl mau menyembuhkan lukanya, Shelly terkena tembakannya juga, yang membuat Carl menjadi bimbang. Namun dia memutuskan untuk menyembuhkan Shelly, sebelum akhirnya dia pun tewas. Di saat itu Edward masih berusaha melawan si musuh, dan dia yang pegang roket launchernya. Jadi dia tembak itu ke si musuh terakhir, dan dia pun habis. Tapi mereka belum aman dengan bom yang bentar lagi bakal meledak, jadi Edward pun cepet-cepet pergi ke bomnya, dan untungnya berhasil menghentikan bomnya. Gak lama setelah itu datang si komandan, yang mengucapkan selamat ke para player. Namun ada yang aneh sama Edward di saat itu, yang ternyata dia hafal sama apa yang dibilang si komandan, menandakan kalau selama ini dia ternyata adalah GMC Game Masternya. Shelly pun akhirnya mengetahui kebenarannya, sebelum seluruh dunia gamenya balik ke dunia nyata, dan datang para bawahannya si Game Master. Mereka mendekati Shelly, dan dia pun dipingsanin dengan suntikan bius. Di saat itu pihak perusahaan game menghapus semua bukti data para pemain, lalu semua server yang ada, dan game pun di-shutdown dari pusat. Terlihat tumpukan mayat-mayat yang akan mereka bawa untuk menghilangkan bukti, dan si Game Master yang siap-siap mau pergi. Setelah beberapa waktu, Shelly kembali sadar dari pingsannya, dan langsung dikasihin uang $100.000 itu sebagai hadiahnya. Dia berpikir kalau si Game Master udah sinting, karena udah main merebut nyawa orang hanya untuk gamenya, dan yakin kalau polisi akan menangkapnya. Tapi si Game Master membalas kalau yang Shelly ceritain bakal terdengar gila sama orang-orang, merasa yakin kalau kejadian ini seperti gak pernah terjadi. Tiba saatnya Shelly mau disuntikin bius lagi, tapi tepat sebelum itu terjadi, dia pun ambil alih suntikannya ke kaki si penjaga. Setelah dia pingsan, Shelly ambil handgunnya, dan membuat situasinya jadi gelap. Si Game Master pun menyuruh bawahannya untuk cari dia, kemudian terdengar suara-suara tembakan, dan setelah itu terlihat Shelly yang berhasil membunuh para bawahannya. Si Game Master pun berusaha nego sama dia dengan uang, yang membuat Shelly menjadi ragu-ragu mau menembak. Namun setelah dia bilang kalau kejadian game ini gak boleh terjadi lagi, dia pun... Film diakhiri dengan Shelly yang meninggalkan tempat gamenya tanpa uang, dan menuju ke dunia luar yang udah menunggunya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.